Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul sama seperti kelompok kemarin, yaitu hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan bagaimana mereka bekerja sama. Atau lebih gampangnya, makalah ini merupakan terusan dari makalah kelompok kemarin. Langsung saja, yang pertama, dan dari tugas lingkungan sekolah yaitu menentukan keseimbangan antara perbedaan unsur-unsur lingkungan sosial dan meluangkan kesempatan bagi setiap individu sehingga dibebaskan dari ikatan kelompok yang berkembang di dalamnya dan berhubungan dengan lingkungan yang lebih luas dari kelompok tersebut secara budaya dan akhlak. Maka bagi setiap siswa yang berasal dari keluarga yang memiliki akhlak dan ilmu yang seimbang dan mencetak kehidupannya dan mengikutinya, dan dia juga berasal dari masyarakat yang telah mempengaruhinya sebelum masuk sekolah, seperti teman-teman, kerabat dekat, ataupun tamu-tamu yang datang ke keluarganya. Dan setiap siswa yang memiliki sifat yang khusus yang diperoleh dari masyarakatnya, maka tugas sekolah adalah memperbaiki kedekatan antara sifat-sifat yang berbeda ini dan menciptakan sifat yang baru yang diikuti, yang mana dapat mempersatukan antara tujuan sifat yang berbeda ini dan menciptakan sifat yang baru yang diikuti yang dapat mempersatukan antara tujuan para siswa dan metode pemikirannya dan kedekatan antara keyakinan agama dan warisan politik, atau paling sedikit berkembang pada cara yang sehat dari pemikiran ilmiah. Dan dapat diketahui dengan baik bahwasanya bagi siapa yang memiliki relasi dengan sekolah-sekolah India dan daerah-daerah yang bersatu atau negara lain yang berbagai kelompok agama hidup dan mengikuti aturan-aturan yang diikutinya, dan sejak dahulu terdapat perbedaan kelompok pada suatu perkara secara geografis pada umumnya, maka di sanalah terdapat kelompok yang banyak, namun setiap individu memiliki kesamaan dalam batasan yang diterima. Sedangkan saat ini dengan hukum kemajuan perdagangan, perantara berpindah, berkesinambungan, dan berhijrah menjadikan kita melihat pada umat yang bersatu yang berbeda pada kebiasaan dan tradisinya. Untuk itu, dari faktor-faktor yang dipisahkan umat berdirilah sekolah-sekolah secara berkelompok atau bermadhab yang mengajarkan berbagai atau bagian yang khusus dari pemikiran yang menguasai umat. Dan pada kewajibannya, sekolah itu menjadi yang utama secara keseluruhan, sehingga kemungkinan perlawanan yang kuat sendiri dalam perkembangannya dari kumpulan ketidakmungkinan yang berbeda pada ucapan politik yang satu. Maka kita mencampurkan kaum muda di sekolah pada perbedaan faktor-faktor mereka, agama mereka, dan kepercayaan mereka, menciptakan bagi mereka lingkungan yang baru yang lebih luas daripada yang lingkungan pertama, karena materi pembelajaran yang satu mengembalikan kesatuan pandangan pada cakrawala yang lebih luas, yang mana dapat memenangkan atau kelompok yang menyendiri. Dan boleh jadi dari sebab-sebab yang dipanggil Hatlar Almani kepada orang yang keras kepala kepada Yahudi, bahwasanya mereka menjadi kesatuan yang mementingkan diri sendiri, termasuk orang Jerman, dan perkembangan sekolah-sekolah mereka dan kedermawanan mereka khususnya. Begitu juga diterbitkannya majalah-majalah mereka dengan bahasa Ibrani, karena mereka merasa bahwa mereka bersatu dalam berpegang teguh yang terpisah dari pembatasan kebesaran dari persatuan membesar orang-orang Jepang. Di sini saya Vivi Dwi Aditya Yahya, NIM 2011 90086, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami.
Inilah tugas yang memisahkan sekolah dari keluarga. Dan di samping tugas ini, berdirinya sekolah itu sebagian tugas dari keluarga, yaitu ikut serta bersama keluarga dalam tolong-menolong dengan jiwa anak muda dan kesehatannya. Dengan apa yang telah dimajukan dari lingkungan yang sehat dan permainan olahraga dan petunjuk dan makanan dan pemeriksaan dan pengobatan dengan cara persatuan atau dokter sekolah, yaitu membantu atas pendidikan akal yang telah dipersiapkan dari pembelajaran dan apa yang ditunjukkan dari masalah-masalah yang membutuhkan solusi kepada pelajaran dan pemeriksaan dan hasilnya dapat telah diajukan dari media-media pengetahuan seperti buku, laboratorium, dan tempat kerja, yaitu membantu pembentukan akhlak dan kemasyarakatan. Maka diibaratkan secara masyarakat yang kecil sebagai tabel dan undang-undang yang menjaga peraturan dan tata krama sekolah. Dan di dalam kelompok ini, siswa belajar dalam menjaga janji-janji dan menghormati pendapat yang lainnya dan mengambilnya serta memberikannya berpikir semata-mata dari hawa nafsu, memperingati kebaikan bersama dari kebaikan individu, dan selain ini sifat-sifat masyarakat yang bagus, siswa dapat menemukan di dalam sekolah itu contoh akhlak yang tinggal di dalam guru-gurunya, dan perilaku mereka dapat diceritakan. Dan apabila merupakan tugas sekolah, maka kewajibannya ialah menjaga gambaran kecil bagi kehidupan masyarakat yang tinggi, yang mana melatih para siswanya dalam mencintai pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menolong secara sosial dan ekonomi untuk kebaikan kelompok dan negara. Siswa dapat menemukan kesempatan yang sesuai dengan perkembangan hobinya dan keterkaitannya dan apa yang dihadapannya kepada pembelajaran atau profesi yang cocok bagi siswa tersebut. Dapat menumbuhkan kepada guru sifat medan perang yang berat, perasaan tanggung jawab, kecintaan dalam pengorbanan dan penegakan yang wajib karena kewajiban dan kemampuan yang lebih utama bagi keutamaan itu sendiri. Menjadikan masyarakat yang kenyang akan kasih sayang dan pemahaman antara pemimpin dan yang dipimpin dan memimpinnya secara demokrat. Siswa dapat menemukan di dalam sekolah itu contoh akhlak yang tertinggi, contoh keindahan yang terjadi dengan apa yang dilihatnya dan apa yang didengar. Sekolah tersebut dapat kekuatan kehubungan dengan rumah dari segi manapun dan dari masyarakat, sehingga dapat melakukan pekerjaan yang memperbaiki apa yang ada di dalamnya dan aib-aib dalam kesalahannya. Dan demikianlah kedekatan masyarakat yang teratur dan dapat melekat pada sekolah, yaitu desa atau kota yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan dari sekolah kaitannya dengan kehidupan di dalam desa dan kota. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.